Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang di modul kelima, yaitu memahami dan menerapkan konsekuensi logis yang merupakan nafas dalam penerapan disiplin positif. Mengapa memahami dan menerapkan konsekuensi logis ini penting? Dikarenakan beberapa hal, yaitu banyak pelanggaran dilakukan oleh para santri yang diberikan hukuman tidak sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Baik guru maupun pengasuh menganggap bahwa hukuman yang diberikan dapat mengubah perilaku santri maupun santriwati. Tetapi secara tidak langsung, ternyata pemberian hukuman berdampak negatif kepada santri maupun santriwati. Harapannya, pesantren dalam menerapkan hukuman agar senantiasa memperhatikan konsekuensi logis dalam setiap tindakan maupun perilaku misbehave. Dan konsep pemberian hukuman dalam Islam selalu mengacu pada kemaslahatan baik bagi pribadi maupun bagi lingkungannya. Tujuan dari materi di modul ini yaitu kita dapat memahami konsep dan prinsip konsekuensi logis di pesantren dan mampu menerapkan prinsip konsekuensi logis di pesantren. Apa yang muncul di benak Bapak, Ibu ketika mendengarkan konsekuensi logis? Konsekuensi logis mengajarkan setiap tindakan memunculkan konsekuensi atau dampak yang dirasakan bukan hanya oleh orang yang melakukan pelanggaran, tetapi juga oleh orang lain. Di pesantren, penerapan konsekuensi logis ini bertujuan untuk membelajarkan santri maupun santriwati tentang konsekuensi terkait pelanggaran yang mereka lakukan. Para santri diharapkan belajar dan menyadari apa yang mereka lakukan itu tidak tepat. Pesantren seringkali memberikan sanksi kepada para santri yang dalam bentuk hukuman, sehingga membuat para santri merasakan bahwa hukuman tersebut tidak relevan dengan apa yang telah mereka lakukan. Misalnya, karena datang terlambat, para santri dilarang masuk kelas. Kedua, karena tidak kerja PR, para santri harus membersihkan kelas. Hasil wawancara dengan para santri ditemukan bahwa para santri takut melakukan pelanggaran bukan karena mereka memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tetapi karena mereka takut. Ada 4 prinsip dalam konsekuensi logis. Yang pertama adalah related atau berhubungan. Yang kedua adalah respectful atau menghormati. Yang ketiga adalah reasonable atau logis. Dan keempat, dialogis atau berdialog. Bapak dan Ibu, keempat prinsip ini merupakan dasar dalam penerapan konsekuensi logis kepada para santri ketika mereka melakukan pelanggaran. Jika salah satu dari prinsip ini hilang, dikhawatirkan para santri tidak menyadari kesalahannya dan lebih fokus pada hukuman atau sanksi yang diberikan oleh guru maupun pengasuh. Bapak Ibu, satu hal yang perlu diingat bahwa keempat prinsip ini bukan merupakan urutan, melainkan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Sekarang, kita akan membahas satu persatu dari 4 prinsip tadi. Apa yang dimaksud dengan related? Related atau berhubungan adalah bagaimana konsekuensi yang diberikan terkait dengan perilaku tidak tepat atau misbehave yang dilakukan oleh para santri. Kedua, respectful. Ketika berbicara mengenai prinsip kedua ini, respectful, bagaimana konsekuensi yang diberikan itu tidak menyalahkan atau tidak mempermalukan para santri dan tidak menyakiti hati mereka. Ketiga, apa yang dimaksud dengan reasonable? Reasonable adalah bagaimana konsekuensi yang diberikan dianggap masuk akal, baik dari sudut pandang para santri maupun dari sudut pandang guru, pengasuh, dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, dialogis. Dialogis adalah bagaimana guru membangun dialog dengan para santri agar mereka menjelaskan mengapa mereka melakukan perilaku misbehave ini dan apa alasannya dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Sekarang mari kita coba lihat bagaimana contoh penerapan konsekuensi logis di pesantren. Nah, tadi prinsip pertama adalah related, bahwa konsekuensi yang kita berikan itu berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh para santri kita. Mari kita ambil salah satu contoh. Misalnya para santri mengotori meja yang ada di kelas. Maka konsekuensi logis yang kita berikan adalah
meminta santri tersebut untuk membersihkan meja yang sudah dikotori. Kadang-kadang, tanpa sadar, kita meminta para santri kita yang melakukan kesalahan itu berdiri di depan kelas. Bukannya membersihkan meja, tapi kita meminta dia untuk berdiri di depan kelas. Kalau kita memberikan respon dalam bentuk meminta mereka untuk berdiri di depan kelas, maka dia tidak termasuk dalam konsekuensi logis. Tapi kita menyebutnya sebagai hukuman yang tidak tepat. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu respectful. Menghormati anak ketika anak atau para santri kita melakukan kesalahan, atau ketika santri kita melakukan kesalahan dalam konsekuensi logis ini, kita tidak diperbolehkan membentak, memarahi, atau membuat mereka malu. Berikutnya adalah reasonable. Karena yang dilakukan tadi adalah mengotori meja, maka konsekuensinya yang kita berikan adalah meminta dia untuk membersihkan meja yang dia kotori, bukan meminta dia untuk membersihkan semua meja yang ada di ruangan kelas. Karena kalau kita melakukan itu, maka yang kita lakukan adalah telah memberikan hukuman yang tidak tepat. Selanjutnya kita masuk ke prinsip keempat, yaitu dialogis. Di prinsip ini kita ajak siswa kita untuk berdiskusi, menanyakan kepada dia mengapa sih melakukan misbehave ataupun mengotori meja. Apa dampak ketika dia mengotori meja untuk temannya dan juga untuk gurunya. Kadang tanpa kita sadar, kita langsung menghukum para santri tersebut tanpa melakukan proses dialog, dan kita langsung memberikan perintah kepada para santri untuk membersihkan meja. Efeknya adalah para santri kita tidak bisa melihat dampak dari pelakunya, tapi dia akan merasa langsung disalahkan. Nah, bagaimana tahapan dalam menerapkan konsekuensi logis ini? Yang pertama, ketika para santri kita berperilaku tidak sesuai, bertanyalah terlebih dahulu, mengapa para santri tersebut melakukannya dan apa sebenarnya tujuannya? Karena kita ingin membangun proses dialog dengan para santri kita, kira-kira dampak dari perilaku ketika mereka melakukan misbehave ini. Selanjutnya, diskusikan dengan para santri, kira-kira konsekuensi apa yang harus mereka terima ketika mereka berperilaku tidak sesuai atau tidak tepat yang telah mereka lakukan tersebut. Kita dapat memberikan alternatif pilihan konsekuensi yang dapat diberikan kepada para santri. Karena kadang-kadang ketika kita bertanya kepada para santri apa konsekuensi dari perilaku mereka, mereka tidak bisa langsung memberikan alternatif jawaban. Sehingga sebagai pengasuh maupun guru, kita boleh memberikan alternatif pilihan yang nantinya menjadi kesepakatan antara guru, santri maupun pengasuh dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Bapak dan Ibu, tahapan selanjutnya ketika para santri menjalani konsekuensi logis sebagai guru, kita diminta untuk memberikan pemahaman bahwa mereka menjalani konsekuensi tersebut karena harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Sekali lagi, kita mengajarkan kepada para santri kita bahwa mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Jangan lupa, selama santri kita menjalani proses konsekuensi logis, sebagai guru ataupun pengasuh, kita dapat memberikan motivasi penguatan-penguatan positif agar para santri tidak merasa mereka dihukum, tapi mereka merasa bahwa sedang melakukan proses tanggung jawab atas perilaku yang telah dia lakukan. Apa yang perlu kita perhatikan ketika kita menerapkan konsekuensi logis ini, yaitu karena konsekuensi logis ini bertujuan untuk membantu para santri, sekali lagi untuk membantu para santri, bukan untuk menyakiti mereka, maka 4 prinsip tadi perlu selalu kita ingat ketika kita ingin menerapkan konsep-konsep logis ini, hindari menunjukkan kekuasaan kepada para santri. Karena kadang-kadang sebagai guru kita memiliki kekuasaan, tapi kita perlu belajar untuk menghindari bahwa kita memiliki kekuasaan terhadap para santri kita. Karena fokus kita adalah pada perilaku para santri, bukan pada pribadi para santri kita. Kita perlu ingat bahwa pemberian konsekuensi harus dilakukan dengan melibatkan para santri. Keterlibatan para santri ini kita lakukan dengan mengedepankan prinsip dialogis. Konsekuensi logis diberikan dengan tujuan membelajarkan para santri kita
bahwa apa yang mereka lakukan adalah tidak tepat dan dapat merugikan orang lain. Apa pesan penting dari materi ini? Yaitu bahwa sekali lagi konsep-konsep logis bertujuan untuk membantu para santri menyadari kesalahan, bukan sekedar memberikan sanksi apalagi menyakiti para santri kita. Apa dampak yang tidak relevan atau yang tidak logis menurut para santri kita ketika mendapatkan hukuman negatif? Yang pertama adalah akan menonjolkan rasa kebencian peserta didik kepada kita, karena mereka merasa bahwa hukuman yang diberikan tidak relevan dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan yang paling menakutkan adalah para santri kita kehilangan kepercayaan terhadap kita sebagai guru maupun pengasuhnya. Yang kedua adalah rasa dendam. Kenapa? Karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Para santri merasa bahwa dia dapat melakukan hal yang sama kembali dan kali ini dia akan menang. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, adalah pemberontakan. Ketika kita salah memberikan konsekuensi terhadap perilaku para santri, ada rasa kekecewaan. Akibatnya, merasa diperlakukan tidak sewajarnya, dan hal ini dapat membuat para santri kita marah dan ingin memberikan perlawanan terhadap orang dewasa ataupun guru, bahkan pengasuhnya yang telah memberikan hukuman tersebut. Dan para santri dapat berniat untuk melakukan sesuatu hanya untuk sekedar memperlihatkan bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, yang kita sebut sebagai pemberontakan atau rebellion. Dan hal ini merupakan dampak yang sangat negatif. Baik Bapak dan Ibu, yang keempat yaitu ketika kita memberikan konsekuensi yang tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan oleh para santri kita, yang akan muncul adalah retreat. Apa itu retreat? Keinginan untuk mengulang kembali. Jadi para santri akan berniat untuk melakukan kembali tindakan yang telah mereka lakukan, dan bahkan tindakan ini lebih buruk lagi. Respon yang tidak tepat dapat menurunkan harga diri mereka dan mereka menerima bahwa mereka adalah orang yang tidak baik. Nah Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita simpulkan dari sesi ini di modul kelima penerapan konsekuensi logis? Konsekuensi logis mengajarkan bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Penerapan konsekuensi logis perlu diawali dengan paradigma berpikir tentang pemberian hukuman kepada para santri. Konsekuensi logis mengajarkan kita bahwa orang dewasa, termasuk guru maupun pengasuh, dan juga para santri, perlu berpikir sebelum bertindak. Kita perlu bertanggung jawab terhadap tindakan maupun perbuatan ataupun perkataan yang kita sampaikan. Dan bagi guru, kita perlu menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap para santri akan memberikan dampak kepada para santri kita, tidak hanya dalam bentuk fisik, bahkan dalam bentuk mental, dan hal ini bisa berlangsung hingga waktu yang lama. Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membahas tentang konsekuensi logis. Yang pertama adalah surah Al-Zalzalah ayat 7-8, yang kedua surah Al-Ghafir ayat ke-40, dan yang ketiga adalah surat Luqman ayat 16. Demikianlah tadi Bapak dan Ibu modul kelima, yaitu penerapan konsekuensi logis. Harapannya modul ini dapat diterapkan di pesantren Bapak dan Ibu, dan jangan lupa untuk saksikan modul-modul yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.